Halo, selamat datang di podcast Joka Joka. Ini edisi spesial karena kita akan bahas soal Pekan Olahraga Antar Perusahaan Air Minum Nasional atau Porpamnas ke-8 yang digelar atau dihelat di Kota Makassar. Dan ini juga selaras dengan pastinya hari ulang tahun ke-100 dari Perumda Air Minum Kota Makassar. Sangat menarik, kita akan bahas tentang dua hal tersebut. Dan untuk membahasnya sudah hadir Ketua Panitia Lokal Porpamnas ke-8, Pak Aiman Adnan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat berkat doanya. Alhamdulillah. Kemudian ada juga Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-100 PDAM Kota Makassar, Ibu Indira Mulyasari Paramastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Mas? Cantik sekali ya pagi ini. Baik juga. Ini adalah dua hal yang menurut saya unik dan menarik juga. Hari ulang tahun ke-100 PDAM Kota Makassar. Dan itu juga sejalan, kayak ini semacam hadiah ya sebenarnya. Ya. Makassar menjadi tuan rumah dari Pekan Olahraga Antar Perusahaan Air Minum Nasional atau Porpamnas di Kota Makassar sendiri. Kita mau kemana dulu nih? Ladies first atau Ladies first. Ladies first terlebih dahulu, karena memang ini yang paling menarik juga, hari ulang tahun atau ulang tahun emas 100 tahun dari Perumda Air Minum Kota Makassar. Di usia yang ke-100 tahun, kira-kira apa yang menjadi tema yang diangkat untuk ke-100 tahun atau tahun emas dari Perumda Air Minum Kota Makassar, Ibu? Tadi Mas sudah sampaikan tahun emas. Water is gold. Water is gold. Apa makna yang ada di dalamnya? Air itu kan memang kebutuhan utama. Semua manusia, kita butuh air dan ini menjadi emas buat kita semua manusia. Water is gold. Jadi itu ya dua kata sebenarnya tapi cukup dalam. Water is gold. Air adalah emas, seperti emas pada umumnya yang sangat dibutuhkan ya. Ini juga sangat dibutuhkan karena kebutuhan utama manusia dan kehidupan sehari-hari masyarakat khususnya di Kota Makassar seperti itu. Dan yang akan dilakukan untuk pastinya merayakan ulang tahun ke-100 dari Perumda Air Kota Makassar sendiri itu seperti apa? Perjalanan Perumda Air Minum Kota Makassar sampai ke usia 100 tahun ini tentunya perjalanan yang sudah sangat panjang. Dengan perkembangan sedikit demi sedikit dan alhamdulillah bisa settle seperti sekarang. Jadi sudah banyak hal-hal yang berkembang. Yang kita lakukan untuk saat ini di masa jabatan kami ini banyak inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan. Payment point sudah mengikuti zaman dan teknologi, era digital. Udah canggih gitu. Jadi kita biar bagaimanapun kita tetap harus mengikuti teknologi yang sekarang ini. Payment point kita, kemudian kan kita ada tim quick response, kemudian inovasi-inovasi secara teknis sudah banyak kita lakukan. Yang alhamdulillah target kami pun juga sudah cukup banyak yang tercapai. Tetapi masih ada juga kekurangan-kekurangan yang tentunya tidak lepas dari pantauan kami yang kami tetap masih terus berusaha bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat Kota Makassar, terkhusus untuk kebutuhan air bersih. Luar biasa, iya. Sudah banyak inovasi. Tadi ada beberapa hal dan perkembangan zaman era digital itu juga diikuti oleh PDAM Kota Makassar. Makassar kota dunia, kita harus mengikuti itu. Dan kalau boleh menilik di World Forum Water itu 2 kali Wali Kota Makassar diundang untuk berbicara di sana. Itu salah satu keunggulan juga sih sebenarnya. Pak Dirut pun juga, kami direksi juga pada saat itu kita ikut Water World Forum itu di Singapura kemarin. Kita bertemu dengan para direksi dari perusahaan air seluruh dunia dan di Indonesia yang diundang tuh hanya 2, Surabaya dan Makassar. Makassar luar biasa, keren sih sebenarnya. Oke, di ulang tahun ke-100 semacam hadiah sih sebenarnya untuk teman-teman PDAM Kota Makassar, yaitu digelarnya Pekan Olahraga Tingkat Nasional, yaitu Pekan Olahraga Antar Perusahaan Air Minum Nasional atau Porpamnas ke-8 yang digelar di Kota Makassar. Kenapa Kota Makassar yang dipilih? Saya mau ke Pak Aiman. Pak Aiman, kenapa Kota Makassar yang dipilih untuk Porpamnas ke-8 yang akan digelar nantinya? Ya.
ini kan acara Porpamnas ini acara 2 tahunan sekali. Tempat ajang silaturahmi untuk seluruh tukang wedeng se-Indonesia. Nah, mungkin dipilihnya Makassar karena memang ini kan semenjak Wali Kota Makassar, Bapak Wali Kota, Bapak Dani Pomanto, betul-betul wajah Makassar sangat berubah dari kota demonstrasi menjadi kota event. Nah, inilah mungkin menjadi salah satu alasan kenapa pengurus pusat memutuskan untuk menjadikan Makassar tuan rumah. Di samping itu ya karena memang ulang tahun Makassar, PDM Makassar yang ke-100 ya menjadi hadiah. Dan tentu ya kita berharap Porpamnas ini selain menjadi ajang silaturahmi ya menjadi betul-betul ujian bagi peserta, bagi atlet ya, menjadi hiburan bagi penonton, menjadi berkah buat pedagang asongan ya, kemudian ya menjadi menjadi pelajaran buat panitia. Nah, dan tentu semua itu masing-masing atlet, penonton, penjual asongan nanti, kemudian panitia, semuanya sama di mata Tuhan. Kita sama-sama fastabiqul khairat. Kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu salah satu yang dilakukan adalah tadi ajang ini ajang berlomba-lomba juga. Tapi Pak Aiman, sudah berapa lama dipersiapkan untuk Porpamnas ke-8 ini, dan juga sejauh ini apa saja yang dipersiapkan untuk menuju ke perhelatannya nanti? Kita ditunjuk menjadi panitia kurang lebih 3 bulan yang lalu, mungkin di bulan Maret kemarin setelah melalui rapat kerja nasional Perpamsi, ditunjuklah kami, sehingga dalam durasi itu kami betul-betul mempersiapkan diri. Ya, saya jadi Ibu Ketua Panitia HUT ini juga mendampingi saya sebagai sekretaris panitia di Porpamnas. Ya. Jadi kerja kami di panitia ya terbantulah, selain dari support full dari Bapak Dirut Dirut Perumda Air Minum Kota Makassar, betul-betul beliau support habis kami di kepanitiaan ya juga. Alhamdulillah persiapan sampai saat ini matang ya, karena ada Ibu Sekretaris ya, betul-betul mendampingi dengan luar biasa. Ini juga himbauan buat anak muda, kalau cari pendamping yang kayak dia ini. Iya. Sehingga ya insya Allah kami siap betul untuk melakukan perhelatan ini, dan sejauh ini jumlah peserta yang terdata sudah 865 orang, itu yang terdata. Yang tidak terdata mungkin jauh lebih dari itu, dan sejauh ini di H-3 ini ya kami sudah insya Allah sudah betul-betul siap sebagai tuan rumah untuk menjalankan amanah ini, dan segala sesuatunya sisa hal-hal teknis kecil yang akan kami finalisasi. Kira-kira bagaimana ya konsepnya? Tapi tahan dulu, karena Ibu tadi kita masuk di sebagai sekretaris untuk Porpamnas ke-8 ini. Kalau Pak Aiman di HUT ini sebagai apa? Pak Aiman nanti pengarah. Pengarah. Pokoknya saling berkolaborasi lah pokoknya dalam mengawal Porpamnas, kemudian HUT juga kembali ke 100 tahun atau tahun emas untuk Perumda Air Kota Makassar sendiri. Ini nanti akan seperti apa perhelatannya yang akan dilakukan nantinya? Ada budaya, ada kebiasaan yang memang sudah dilakukan dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi setiap tanggal 8 di hari ulang tahun itu kita adakan upacara bersama, yang nanti setelah itu kita akan ada malam puncak. Malam puncak ini betul-betul kita membuat satu acara khusus untuk internal, khusus untuk kami di Perumda Air Kota Makassar. Jadi ini menjadi hiburan untuk seluruh karyawan Perumda Air Kota Makassar. Ada tidak konsep yang berbeda dari perayaan-perayaan sebelumnya? Karena ini kan tahun emas 100 tahun, kira-kira perayaannya temanya ada yang aja berbeda. kita yang berbeda. Temanya karena water is gold, kita akan ada nuansa hitam dan emas. Akan lebih elegan lah nanti. Akan lebih elegan. Iya. Tapi kalau misalnya soal yang dilakukan sendiri di situ, apakah ada yang spesial mungkin ketika
di Malam Puncak itu atau seperti apa? Malam Puncak kita ada penghargaan untuk karyawan teladan, kemudian itu ada beberapa penghargaan yang akan kita kasih hadiah pin emas nantinya. Jadi ini semacam penghargaan lah untuk para karyawan kami di Perumda Kota Makassar. Jadi kalau mau lihat biasanya sehari-hari bekerja dengan pakaian tukang ledeng, di malam 100 tahun nanti mereka akan berpakaian seperti dia CEO. Pakai jas hitam, kemudian dengan nuansa hitam emas, dia akan kita bikin seperti itu. Mantap, mantap. Jadi kayak semacam itu bentuk penghargaan juga Iya, untuk betul. teman-teman yang ada di lapangan seperti itu ya. Balik lagi ke Porpamnas tadi, Pak Aiman. Untuk tadi sudah ada 800 peserta yang terdaftar, itu yang terdaftar. Yang terdaftar. Belum Di luar rombongan. Di luar rombongan. Ya, biasanya kan kalau apa kita lihat Porpamnas sebelumnya yang banyak memang penggembiranya. Nah, dan ini kami atur betul, dan ya mudah-mudahan semua tertata dengan baik ya, semua betul-betul menikmati acara event ini dengan baik, sehingga mudah-mudahan ya berakhir husnul khotimah insyaallah. Ya. Amin. Tapi konsep yang dihadirkan untuk Porpamnas sendiri seperti Ya, apa? kita setema sebenarnya water is gold. Jadi tadi Bu Dirun sudah sampaikan ya bagaimana pentingnya air ini. Jadi kami mengangkat tema itu juga. Jadi kemasannya ya Olimpiade kemarin kan dia di sungai di Paris ya, kita di pinggir Losari. Jadi biasanya itu acara pembukaan olahraga itu kalau tidak diadakan di stadion, di gor. Ini kita coba berbeda, agak mirip Olimpiade. Olimpiade Ya. Paris. Olimpiade yang ikutin Ya, kita. Olimpiade. Karena konsepnya ada lebih dulu. Iya betul. Dan dengan selebrasi ala kota tepian Defile air nanti. lah. Ya kurang lebih begitu. Dan yang perlu kami tekankan di sini bahwa walaupun acara ini meriah nanti sama HUT, ya meriah ini 2 tahun berturut-turut kan HUT, acara PDM betul-betul luar biasa. Iya. Ini sama sekali tidak menggunakan dana besar dari kantor. Ya, ini Dan dari kami mana? tekan, walaupun nilainya mungkin besar secara visual pasti masyarakat besarnya ini PDM kalau bikin acara banyak terus no? Jangan sampai habis uang kantor. Ini kami tekankan uang kantor itu ya paling banyak 100-an lah. Terus sisanya itu karena ya di RUT kami punya teman yang banyak, PDAM punya mitra yang baik-baik, ya itu semua yang sangat mensupport kami. Jadi hampir kami pastikan ya minim, jauh dari minim lah kami menggunakan cuma supporting biasa sama dengan kalau PDAM support acara-acara lainnya di luar. Begitu juga di acara Porpamnas dan HUT ini. Jadi walaupun memang eventnya PDM tapi tidak dibebankan ke biaya kantor. Ini kami tekankan supaya masyarakat tahu, jangan sampai suudon ya kan. Ya ini kami bentuk butuh sampaikan. Tapi sejauh ini yang menjadi tantangan untuk menghelat acara tingkat nasional ini, Pak Aiman? Ya sejauh ini mungkin koordinasi karena dia lintas provinsi, masing-masing punya karakter yang berbeda, sehingga ya mungkin di situ. Tapi kami terbantukan karena ya kita kolaborasi juga dengan pengurus pusat, ada panitia pusat yang membantu kami melakukan komunikasi itu, sehingga ya semua alhamdulillah terjalin dengan baik ya. Sejauh ini komunikasi kami baik. Kendala-kendala teknis mungkin ini yang kami coba kurasi baik-baik di jelang akhir ini, tapi selebihnya alhamdulillah semua berjalan on the track. Jadi kalau Porpamnas sendiri akan digelar di tanggal 4 sampai tanggal 7 iya. Untuk puncak perayaan hari ulang tahun ke-100 PDAM Kota Makassar di tanggal 8 kami upacara, insya Allah tanggal 23 kita adakan malam puncak. Oh, baik. Jadi ya dalam 1 bulan ini agak sibuk ini. 3 bulan kita kerja terus ini tambahan. Kerja terus. Kalau untuk tantangannya Ibu Ketua Panitia di HUT ini untuk sampai pada perhelatannya nanti? Sebenarnya ini udah saya lakukan di tahun kemarin sih. Jadi tahun kemarin pun juga saya ngurusin HUT juga yang ke-99. Sebenarnya tantangannya sama aja karena kita punya banyak kepala, kita punya banyak ide, sehingga memilih untuk mengakomodir yang mana itu memang perlu kita pikirkan baik-baik. Tapi alhamdulillah banyak ide, berarti orang-orang yang bekerja di Perumda Kota Makassar ini orang-orang yang kreatif.
Iya. Jadi itulah makanya kenapa akhirnya selalu ada kegiatan-kegiatan atau event-event dari kami yang memang menurut saya hasil pemikiran dari kita semua dan selalu menjadi event yang luar biasa. Ini kan ya maknanya ulang tahun itu kan biasanya ya refleksi. Ya. Kalau teman-teman di PDAM refleksinya apa kalau di ulang tahun ke-100 ini? Tentunya mereka berharap tetap menjadi perhatian dari kami para direksi, tetap kami memperhatikan kesejahteraan mereka, tetap kami bisa melakukan hal-hal untuk meningkatkan kapasitas mereka. Jadi membuat inovasi-inovasi bukan hanya secara teknis, tetapi secara sumber daya manusianya juga, sehingga mengikuti perkembangan zaman, karyawan-karyawan kami pun juga bisa ngikut dengan itu. Jadi udah nggak pakai sistem yang lama, kita maunya semuanya kreatif, kita mau semuanya bisa berinovasi, semua bisa menyampaikan apa yang ada di kepala mereka, kita mau membuat sistem seperti itu. Jadi betul-betul SDM untuk internal itu juga terfikirkan dan juga ya tentunya pastinya pelayanan untuk masyarakat sendiri. Kalau untuk refleksi untuk masyarakatnya sendiri kan tadi kalau itu soal internalnya seperti itu. Kami masih mempunyai target, masih PR berat kami adalah bagaimana kita bisa mencapai 85% pelayanan pelanggan. Insya Allah akan kami capai di 5 tahun, sekarang masa jabatan kami sudah 2 tahun, kita di 85%. Dan masyarakat yang mungkin saat ini belum bisa menikmati air bersih, sudah bisa menikmati air bersih juga nantinya. Intinya adalah cakupan pelayanan yang bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik. Tapi pastinya punya strategi untuk sampai ke situ. Pasti. Pastinya punya strategi untuk sampai ke situ. Saya mau balik lagi ke soal Porpamnas tadi. Nantinya dari 800 yang terdaftar itu, ini akan berkompetisi di cabang-cabang, berapa cabang, Aiman? Jadi kita ada 7 cabang olahraga, kemudian ada 2 eksebisi, kemudian ada 1 ladies program namanya, memang programnya khusus untuk menikmati wisata di Kota Makassar. Jadi memang salah satu faktor ditunjuknya Makassar ini kan karena Makassar sebagai kota makan enak. Gitu. Brandingan Makassar sebagai kota makan enak ini yang juga kami jadikan jualan untuk para tamu, menyuguhkan servis terbaik buat tamu-tamu kami. Jadi semua kami ada di 3 venue pertandingan, ada di RTH Perumda Air Minum Kota Makassar, kemudian ada di Telkom Sport Center, kemudian untuk golf kita ada di Padepale, kemudian di Bosowa Sport Center untuk pertandingan voli. Kemudian bulu badminton di Poltekkes. Oh, jadi memang ya ada di luar tapi ya dekat lah dengan Kota ya Makassar. Semua masih seputaran seputaran ini. Cabur-caburnya kita ada tenis meja, kemudian ini dari berbagai kategori ya, jadi ada ganda campuran dan seterusnya, kemudian ada tenis lapangan, kemudian ada catur, kemudian ada futsal, ada badminton, kemudian ada golf, ada vokal, kemudian ada mini soccer ya untuk eksebisi. Jadi di samping pegawai tetap PDAM se-Indonesia yang berkompetisi, kami juga memberi ruang kepada direktur utama, para direksi untuk melakukan pertandingan-pertandingan eksebisi. Termasuk rekan-rekan kami, anggota-anggota luar biasa Perpamsi juga ikut kami undang untuk sama-sama menikmati ajang 2 tahun. Luar biasa. Kalau mau dipersenkan, sudah berapa persen? Ini kan jelang 3 hari, bro. Ya. Jelang 2 hari, 3 hari. Ya sejauh ini berapa Musek? Harus saling berkoordinasi. Ya kurang lebih sudah 90% lah. 90%. 90%. Tanggal 2 kita sudah loading untuk persiapan, untuk pertandingan juga kita sudah siapkan venue, sudah kami hias semua dengan baik, sehingga ya mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah yang baik. Tamu-tamu akan mulai datang tanggal 2 dan tanggal 3, kemudian
pembukaan di tanggal 4 sore, tanggal 4 pagi kita sudah ada pertandingan. Sampai tanggal 7 nanti Ya. di penutupan itu. Balik lagi soal di usia 100 tahun PDAM Kota Makassar sendiri ini, dan juga dua hal yang sangat besar untuk teman-teman di PDAM. Ada Porpamnas, kemudian perayaan ulang tahun juga. Untuk di ulang tahun sendiri, seperti yang tadi yang disampaikan Ibu bahwa ada refleksi tentunya untuk internal dan juga untuk masyarakat pastinya. Untuk strategi-strategi yang dilakukan selama ini dan juga yang akan dilakukan ke depannya, baik itu untuk internal tadi ya sudah disampaikan juga sih sebenarnya, cuma untuk penekanannya akan seperti apa? Strategi jadi gini, semuanya kita harus mulai dari SDM-nya kita dulu. Kita bisa membangun SDM yang baik, tentunya ini akan berimpact ke masyarakat, karena biar bagaimana kami ini pelayanan. Jadi refleksi dari SDM-nya kami itu juga akan terrefleksi dengan baik ke masyarakat. Strateginya secara teknis tentunya kita ada pemasangan pompa inline, kemudian inovasi dari pelayanan. Inovasi dari pelayanan itu bagaimana kita bisa mengatasi komplain dari masyarakat secepat mungkin. Makanya tadi saya sudah sampaikan ada tim quick response. Quick response-nya. Kurang dari 1 jam harus ada di rumah warga yang sudah memberikan komplain. Media sosial, segala informasi bisa didapatkan di situ, bahkan komplain pun bisa melalui media sosial. Kita ada WhatsApp dan lain-lain. Jadi banyak strategi-strategi yang memang sekali lagi ini akan terus kita jalankan sampai kita mencapai target atau bahkan melebihi target dari cakupan pelayanan. 85%. 85% Ya. yang Target cakupan pelayanan, target laba kita supaya semuanya bisa jauh lebih maksimal. Kalau tadi kan yang saya tanyakan adalah soal tantangan untuk perayaannya. Kalau tantangan untuk pelayanan kepada masyarakatnya sendiri, kita ini kan bicaranya soal ini karena tentunya untuk mencapai tadi target itu, apalagi di usia 100 tahun PDAM Kota Makassar. Untuk tantangannya sendiri untuk pelayanan kepada masyarakatnya? Jadi gini, sekarang untuk cakupan pelayanan kita masih di angka 65% kurang lebih ya. Untuk mencapai 85% itu tentunya ada banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita tutupi. Kita ini berbicara air, kita berbicara dari air bakunya dulu. Yang mungkin di musim kemarau, tiba-tiba air bakunya kemudian mengering, kemudian dari situ ada produksi lagi yang di situ banyak tantangan yang kita hadapi di situ. Nah, masyarakat yang komplain ini tidak mau mengerti dengan itu. Kita nggak peduli ya, oke musim kemarau barangkali airnya di sumber air bakunya emang nggak ada, tapi intinya mereka mau menikmati air bersih gitu. Jadi tantangan itu yang memang apalagi kayak tahun kemarin kita ada El Nino, kita menghadapi itu kurang lebih 4 bulan. Itu benar-benar tantangan terberat untuk kami, karena tetapi pelayanan alhamdulillah walaupun banyak komplain masih bisa kita atasi. Mudah-mudahan dari kejadian tahun lalu, di tahun ini sudah tidak terjadi lagi. Kita sudah bisa belajar banyak hal di tahun lalu yang akan kita perbaiki di tahun-tahun ke depan. Iya, karena soal cuaca ini juga Betul, kan iya. tidak bisa Udah nggak bisa diprediksi. Betul. Kadang hujan, kadang musim kemarau, dan Kadang galau, kadang nggak ada kabar gitu ya. menghilang dan lain-lain. Oke, balik lagi di Pekan Olahraga Antar Perusahaan Air Minum Nasional atau Porpamnas 2024 atau yang ke-8 yang digelar di Kota Makassar ini. Pesertanya di seluruh provinsi. Iya, Yang jadi ikut. sejauh ini sudah 28 provinsi yang akan ikut meramaikan Porpamnas, dan dari segi jumlah peserta menurut data dari pusat memang ini yang paling banyak pesertanya. Yang banyak. Porpamnas sebelumnya. Dan tentu kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan, sehingga sebagai tuan rumah ini kan belum tentu 10 tahun atau 20 tahun ke depan Dapat lagi. Oh, iya. Maka kesempatan ini Pak Dirut betul-betul kasih kita amanah, jangan kecewakan para peserta yang datang. Pastikan semua berjalan dengan baik, pastikan setiap tamu betul-betul menjadi raja, betul-betul dapat menikmati Kota Makassar sebagai kota makan enak, kota event.
itu semua yang tentu menjadikan ya semua kami persiapkan secara detail, dan tentu kemasannya ya kami memang ya seperti tadi saya sampaikan agak mirip Olimpiade. Dia jauh dari kesan seperti pembukaan dan penutupan olahraga pada umumnya. Ini kita penutupan di atas kapal pinisi. Ya, jadi sambil berlayar kami tutup acara ini dengan berlayar sebagai simbol sekali layar terkembang surut ya pantang surut ke biru, kurang lebih. Kurang lebih begitulah. Ya mudah-mudahan ya kami mohon doanya, dan kami harap betul-betul ini bukan hanya buat internal tukang ledeng saja, tapi betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Makassar. Memanfaatkan momen ini untuk menjadi tuan rumah yang baik. Kalau untuk menjadi peserta ataupun yang akan berlaga di sini itu juga akan yang ada target-target juga atau pasti, seperti apa? Pasti target juara umum. Umum. Target juara umum. Jadi kalau sebelumnya ya kita memang belum pernah ya belum pernah juara. Jangankan juara umum, juara satu saja belum pernah di salah satu cabur sepanjang perjalanan Porpamnas. Maka tentu ini ya itu tadi, di samping menyiapkan diri menjadi tuan rumah yang baik, Sulawesi Selatan ini lagi mempersiapkan atlet. Bahkan kami sudah menggelar Porda kemarin untuk sebagai ajang seleksi atlet untuk mengikuti Porpamnas, dan mudah-mudahan semua gizinya kami perhatikan, ya, tempat tinggalnya semua mudah-mudahan sehingga mereka betul-betul siap tanding, siap tempur. Pak Ketua Panitia juga ikut salah satu cabang. Cabang vokal. Boleh dites dulu. Tes dulu. Main di C minor. Oke. Target juara umum. Apa yang menjadi bekal untuk target juara umum itu? Jadi itu tadi, kami sudah melakukan seleksi. Porpomda. Jadi kami jadikan wadah Porpamda sebagai ajang untuk melakukan seleksi atlet, dan semua terseleksi dari seluruh Sulawesi Selatan. Jadi sebelumnya kan kami mengirim kalau futsal Makassar saja, ini kami mix untuk betul-betul memperkuat tim. Jadi betul-betul persiapannya luar biasa, beda dengan Porpamnas yang sudah saya ikuti sebelumnya. Di samping itu ada juga training center. Ya, jadi pasca Porpamda ini minggu lalu kami lakukan training center, pusat pelatihan untuk futsal di Makassar, kemudian volley kita tempatkan di Goa, kemudian yang catur juga di Makassar, semua melakukan training center. Artinya persiapan kami untuk mengikuti lomba jauh lebih siap ketimbang Porpamnas sebelumnya. Ya, karena kalau Porpamnas sebelumnya kan kami selalu berhitung anggaran. Ya, ini kalau kita berangkatkan anggarannya, ini sisa gizinya. Kita perhatikan tiketnya tidak lagi. Ya, kurang lebih begitu. Makanya pede untuk rebut nanti target juara umum. Wajib itu percaya diri. Wajib. Karena kita dapat tambahan supporter, dapat support dari supporter pasti ini, Pak. Ya, apalagi kandang sudah kita hafal mati, kurang lebih begitu ya, Budir. Sudah hafal ya, tambah dengan support dari supporter ya. Jadi pasti berlipat ganda lah spirit tempurnya. Berganda spirit tempurnya karena ulang tahun ke-100-nya juga. Itu juga. Iya, jadi apa pesan-pesan khusus mungkin yang disampaikan kepada para atlet-atlet ataupun yang ingin bertanding di perhelatan Porpamnas nantinya? Saya mau bilang kami juga sering mendengar himbauan dari Bapak Direktur Utama, Ketua PD Perpamsi, bahwa ajang ini ya itu tadi ajang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga tentu jangan sampai ini tercederai karena ambisi atlet untuk merebut juara. Itu juara nomor sekian. Yang paling penting kan silaturahmi. Jadi ajang Porpamnas ini yang paling penting ya memang silaturahmi tukang ledeng se-Indonesia. Nawaitu Porpamnas ini dibuatkan untuk itu sebenarnya. Persoalan ada yang juara 1, juara 2 itu hanya sekedar untuk penghargaan. Ya, untuk penghargaan buat atlet-atlet kita. Dan ini atlet Porpamnas ini rata-rata memang atlet profesional. Atlet profesional. Ya, seperti di Jawa Barat itu memang
sudah ikut Proliga, jadi memang kompetisinya agak ketat. Nah itu yang kita harap jangan sampai ada benturan-benturan yang emosional yang melibatkan perasaan. Begitu ya Bu. Kalau Windira ke para atlet-atletnya nanti, silahkan menikmati pertandingan ini dengan riang gembira. Kemudian silahkan menikmati kota Makassar, kota makan enak, kota dunia yang sombere dan smart city. Mari sama-sama kita enjoy Makassar, kita bersenang-senang bersama, dan kemudian kembali ke kota masing-masing membawa kenangan bahwa Makassar memang kota yang sombere orang-orangnya dan makanannya enak-enak. makanya enak-enak. Kalau tadi saya tanyakan berapa persen di persiapan untuk Pekan Olahraga Antar Perusahaan Air Minum Nasional Porpamnas, kalau untuk rangkaian hari ulang tahun ataupun perayaan hari ulang tahun ke-100 itu berapa persen sampai sekarang? Waduh, kalau untuk rangkaian HUT sih sebenarnya HUT ini bukan event yang sulit untuk dikerjakan, gitu. Karena memang sekarang agak terbagi nih, jadi menuju ke HUT kita ada perhelatan yang besar juga, jadi memang agak terbagi-bagi. Saya juga hanya sebagian waktu yang saya spare untuk pelaksanaan HUT nanti, tetapi sekali lagi ya kalau HUT ini masih berjalan 50%. Karena masih di tanggal 20 Iya, betul, nantinya. tanggal 23 nantinya. Tapi so far oke lah, kita punya sumber daya yang cukup mumpuni untuk ngerjain event-event. Iya, jadi fokus dulu di Propamnas. Untuk tadi target juara umumnya. Awal lagi itu di ulang tahun ke-100-nya untuk PDAM Kota Makassar sendiri. Kalau balik lagi ke soal Propamnas ini, untuk latihannya sendiri untuk para atletnya kan ditunjuk Kota Makassar 3 bulan yang lalu seperti itu. Untuk pusat pelatihannya, latihan-latihan sebelumnya itu itu dilakukan sejak kapan? Kita 1 bulan terakhir ini melakukan persiapan-persiapan untuk jadi pasca seleksi langsung ada training center. Ya, jadi memang pemusatan latihan ini sudah berlangsung ya kurang lebih hampir sebulan lah. Ya sebenarnya kalau untuk atlet yang dari Makassar, kita PDAM punya Bapor Seni. Jadi memang di internal Perumda Kota Makassar sendiri kita sudah punya jadwal rutin untuk latihan. Jadi memang ada cabur-cabur yang rata-rata memang internal karyawannya kita, ada taekwondo, ada panahan, ada muay thai, ada futsal, ada tenis lapangan, ada tenis meja. Itu kita memang internal sudah punya. Oh, sudah punya. Artinya sudah terasal lah, karena sudah ada jadwal training dan lain sebagainya. Yang menjadi perhatian artinya yang di luar itu. Ya, karena gini, kita kan ini per provinsi kan. Jadi let's say misalnya futsal ini akan ada perwakilan dari PDAM Makassar, ada perwakilan dari kabupaten kota yang lain pun dalam satu tim gitu. Jadi 1 bulan terakhir ini memang untuk latihan bersama. Gitu. Tapi kalau kita berbicara PDAM-nya sendiri, mereka sudah punya jadwal latihan untuk menjadi satu tim 1 bulan terakhir ini memang latihan bersama. Itu tadi yang disampaikan sama Pak Aiman bahwa itu kan konsep baru yang diberlakukan untuk teman-teman. Kenapa konsep itu terfikirkan untuk menggabungkan misalnya satu cabang olahraga yang punya tim itu dari berbagai daerah? Ya karena kan ini mumpung kita tuan rumah, sehingga untuk mempersiapkan itu bisa lebih matang gitu. Ya itu tadi, karena kita sudah tidak terbebani lagi dengan akomodasi untuk ke daerah yang lain, sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan semua cabang olahraga Sulawesi Selatan ikuti, tidak ada yang kami lewatkan satupun. Karena itu tadi kita dimudahkan karena sebagai tuan rumah. Porpamnas sendiri sebenarnya memang ini perwakilan provinsi, jadi makanya untuk Sulawesi Selatan ya kita bisa satu tim dengan kabupaten kota lain. Kalau di Porpamnas sebelumnya seperti contoh misalnya tenis lapangan, bulu tangkis. Bulu tangkis itu hanya atlet dari Palopo saja, futsal hanya atlet dari Makassar saja. Jadi memang kita tidak, baru kali ini kita memang menggabungkan dalam satu tim bisa dari beberapa kabupaten. Karena target juara umum. Ya. Karena target juara umum dan pastinya keterwakilan antar daerah. Itu kayak semacam membuktikan bahwa kekompakan
Dan ya kalau misalnya kemenangan itu ya dari solidaritas dari Sulawesi Selatan yang bukan hanya Kota Makassar tapi ada 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, terakhir mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan dan juga perayaan yang sangat luar biasa. Saya ke Ketua Panitia Lokal Porpamnas ke-8 dulu. Apa yang ingin disampaikan dan mungkin saja yang ingin dicapai lagi selain tadi yang sudah disampaikan untuk Porpamnas nanti? Ya, kami tentu sebagai tuan rumah mengajak seluruh tukang ledeng se-Indonesia untuk betul-betul bisa menikmati Kota Makassar menjadi tempat pertandingan yang baik, menjadi tempat hiburan yang baik, menjadi tempat berwisata yang baik, tempat menjadi tempat kunjungan yang baik. Maka dari itu kami himbau, kami tunggu di Makassar pada tanggal 4 sampai tanggal 7 Agustus. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan ya intinya Porpamnas ini bisa baik untuk semua. Ya. Jadi tuan rumah yang baik dan jadi peserta yang baik, jadi juara umum juga. Kalau Ibu Indira, untuk perayaan tahun emas PDAM Kota Makassar. Baik, 100 tahun itu bukan waktu yang singkat. Mari kita sama-sama buktikan bahwa Perumda ARMY Kota Makassar ini adalah perusahaan daerah yang memang berisi sumber daya manusia yang selalu mau maju, sumber daya manusia yang selalu ingin berkolaborasi, sehingga kita bisa mewujudkan Perumda ARMY Kota Makassar yang jauh lebih baik. Kita alirkan pengabdian, kita lanjutkan kebaikan. Lanjutkan kebaikan. Satu lagi, kalau tadi kan itu khusus untuk internal, pesan yang ingin disampaikan karena ini bentuknya pelayanan, lagi-lagi pelayanan untuk masyarakatnya. Baik, masyarakat Kota Makassar, sebelumnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf jika saat ini masih ada kekurangan dari kami, pelayanan kami di Perumda ARMY Kota Makassar, tetapi yakinilah bahwa kami akan terus mengembangkan pelayanan kami dan akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Makassar, terkhusus untuk pelayanan air bersih. Terima kasih banyak, luar biasa. Sama-sama. Ibu Indira Mulyasari Paramastuti selaku Ketua Panitia HUT ke-100 PDAM Kota Makassar, kemudian Pak Aiman Adnan, Ketua Panitia Lokal Porpamnas ke-8 yang juga dihelat di Kota Makassar. Terima kasih atas kesempatannya, semoga dua event ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan betul-betul pesan yang ingin dicapai juga dari dua event ini, Porpamnas untuk solidaritas, kemudian peningkatan kompetensi dan lain sebagainya itu bisa terjalin ataupun dimiliki oleh para insan-insan yang ada di PDAM Kota Makassar. Dan juga pastinya untuk masyarakat Kota Makassar dengan seluruh kinerja yang dilakukan oleh PDAM Kota Makassar, pastinya ini bisa lebih meningkat lagi, bukan hanya pelayanannya tetapi juga dari masyarakat Kota Makassar sendiri, karena tadi tema yang diangkat adalah Water is Gold. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan ataupun jokka-jokka kami berikutnya. Saya Erlangga Rokadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.